Bab 831. Charles Ma naik jabatan. Seketika kata-kata Tony Liu membuat semua orang kaget. Bahkan Charles Ma juga kaget. Tadi Jerry yang meminta dia untuk datang ke grup Xinchao. Dia mengira ada hal pekerjaan, tidak menyangka ternyata datang mengambil ahli grup Xinchao. Yang paling merasa kaget adalah Sana Xiao. Saat ini, dia berkata dengan mata besar, "Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Ada keluarga besar yang mendukung grup Xinchao di belakang, perusahaan yang latar belakangnya begitu kuat, bagaimana mungkin kau adalah komisarisnya?" Tony Liu melihat isi kontrak dan tangannya gemetar. "Komisaris? Maaf, aku tidak tahu itu Anda. Jika tahu aku tidak akan tidak sopan terhadap Anda, mohon maafkan aku." Tony Liu berjalan ke depan, dengan hormat mengembalikan kontrak kepada Jerry Yang. Satpam yang awalnya mengepung Jerry Yang dan Charles Ma segera mundur. Berpikir bahwa tadi hampir saja memukul komisaris baru, mereka semakin takut. "Komisaris Liu, apa yang Anda lakukan?" Sana Xiao bergegas menarik tangan Tony Liu dan berkata dengan emosi, "Dia penipu, dia tidak mungkin jadi komisaris baru grup Xinchao." Plak. Tony Liu menamparkan muka Sana Xiao, berkata, "Diam kau. Buka mata kau dan lihat isi kontrak ini." Sana Xiao terdiam, melihat kontrak yang ditunjukkan oleh Tony Liu, wajahnya penuh dengan lesu. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin keluarga Raja Sui memberikan grup Xinchao secara gratis kepada Jerry Yang? Dia hanya seorang penipu. Jangan-jangan keluarga Raja Sui tertipu oleh dia. Sana Xiao bergumam dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Plak. Tony Liu menamparnya lagi, kali ini menamparkan dengan sangat kuat sehingga Sana Xiao terjatuh di lantai, mulutnya pun berdarah. "Pergi, wanita jahat, pergi dari grup Xinchao sekarang juga." Tony Liu dengan marah berkata, "Jika bukan karena kau wanita jahat yang menghalang, aku tidak akan menunda melayani komisaris." "Oh iya, dan kau wanita jahat, kau juga pergi." Tony Liu memandang resepsionis yang gemetaran dan berkata dengan marah, "Komisaris, kantor Anda sudah disiapkan, aku bawa Anda pergi ke kantor sekarang juga." Tony Liu datang menghadap Jerry Yang dan berkata dengan sopan. Jerry Yang memandangnya dengan acuh tak acuh, memberikan kontrak kepada Charles Ma, "Anggap saja grup Xinchao adalah hadiah pernikahan dari aku. Semua surat sudah siap, sekarang kau cukup tanda tangan dan cap jari, kedepannya kau adalah komisaris grup Xinchao." Semua orang terkejut dengan kata-kata ini. Nilai pasar grup Xinchao seharga puluhan miliar, Jerry Yang malah ingin memberikannya kepada Charles Ma sebagai hadiah pernikahan. Ini adalah perusahaan seharga puluhan miliar, apa benar mau dijadikan sebagai hadiah? Tony Liu juga sangat terkejut, melihat Charles Ma dengan wajah penuh iri. Charles Ma termenung sejenak, lalu menolak, "Kak Jerry, hadiah ini terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya." Jerry Yang dengan cemberut berkata, "Ini adalah perintah." Mendengar kata perintah, Charles Ma segera berdiri tegak dengan wajah hormat. Jerry Yang pernah berkata kepada dia, apabila dia sudah menikah, akan memberikan dia satu hadiah besar, tapi bagaimanapun juga dia tidak menyangka, Jerry Yang akan memberikan perusahaan dengan harga pasar puluhan miliar. Dia juga tahu bahwa Jerry Yang benar-benar menganggapnya sebagai saudara kandung, mengurus ini semua demi dia bisa menikahi Irene dengan meriah. "Kak Jerry, aku..." Tidak menunggu Charles Ma berkata habis, Jerry Yang langsung berkata dengan tanpa ragu, "Aku perintah kau, segera tanda tangan di atas kontrak." "Baik." Kali ini Charles Ma tidak lagi ragu dan berkata dengan keras. Dalam hatinya sudah menganggap Jerry Yang sebagai saudara kandungnya. Sejak kecil dia sudah kehilangan kedua orang tuanya, hanya tahu ada seorang adik perempuan, tapi hingga saat ini tidak tahu apakah dia masih hidup. Hidup kesepian dan susah sejak kecil, hingga saat ini dia sudah melewati banyak penderitaan dan seringkali berimajinasi bahwa suatu hari, dia bisa memiliki satu rumah dan menemukan saudara perempuannya. Saat ini, walaupun adik perempuannya belum ditemukan, akan tetapi Jerry Yang sudah memberikan dia rumah. Grup Xinchao adalah rumah terbesar tempat dia menikahi Irene. "Kau tidak boleh tanda tangan."
Saat ini, Sana Xiao tiba-tiba berteriak dan merebut pena dari tangan Charles Ma. Jerry Yang, aku tahu aku salah, aku tidak seharusnya memandang rendah orang. Kau tahu, dulu saat di sekolah, aku pernah berkata aku sudah mencintaimu banyak tahun. Kau harus menerima aku, walaupun kau sudah menikah, tidak bisa menikahi aku juga bersedia menjadi pihak ketiga, aku hanya memohon kau jangan mengusir aku. Karena aku sangat mencintaimu, bagaimana jika kau berikan grup Xin Chao kepadaku? Kau kan komisaris grup Yan Chen, pasti tidak menganggap grup Xin Chao yang kecil ini, berikan pada aku akan menjadi pacarmu selamanya. Sana Xiao seperti sudah gila, bergegas memegang bahu Jerry Yang. Karyawan grup Xin Chao yang berada di sekitar melihat Sana Xiao begitu tidak tahu malu, wajah mereka jadi penuh rasa malu. Pergi. Jerry yang berkata dengan emosi dan mendorong Sana Xiao. Sana Xiao terhuyung-huyung dan mundur beberapa langkah kemudian terduduk di lantai. Satpam, usir wanita gila ini. Perintah Tony Liu. Jerry Yang, aku mohon jangan usir aku bersedia menjadi pacarmu selamanya, tolong jangan usir aku. Sana Xiao yang diseret Satpam berteriak dengan keras. Tapi, dia hanyalah wanita yang lemah, mana mungkin bisa terlepas. Tidak lama kemudian, dia telah diseret keluar dari grup Xin Chao oleh beberapa satpam. Komisaris, silahkan tanda tangan. Pena tadi sudah direbut Sana Xiao, tidak tahu Tony Liu mengambil pena dari mana kemudian memberikannya kepada Charles Ma dan berkata dengan hormat. Sekarang dia berperilaku dengan sopan, sungguh berbeda dibandingkan dengan tadi yang berperilaku dengan sangat sombong. Charles Ma kemudian menandatangani namanya. Sekarang, komisaris grup Xin Chao adalah Charles Ma. Komisaris, kantor Anda sudah disiapkan, bagaimana jika aku bawa Anda pergi ke kantor sekarang untuk melihat-lihat? Tony Liu bertanya dengan senang. Charles Ma memandang Tony Liu dengan dingin dan berkata, sekarang, kau juga sudah boleh pergi. Tony Liu seketika terdiam, bengong sejenak kemudian segera berlutut kepada Charles Ma. Komisaris, aku sudah tahu salah, mohon berikan aku satu kesempatan. Aku adalah karyawan lama di grup Xin Chao, jika tidak ada aku, Anda akan bertemu banyak masalah. Mohon biarkan aku tetap berada di samping Anda, aku akan melayani Anda dengan baik, berusaha meningkatkan kinerja grup Xin Chao. Walaupun Tony Liu sedang memohon, akan tetapi dalam hatinya sungguh merasa tidak senang. Pergi. Charles Ma berteriak dan menendang Tony Liu pergi. Bersambung. Bab 832. Konspirasi keluarga Sue. Tony Liu seperti bola kulit, tubuhnya yang kekar terbang dengan jauh, mendarat dengan keras di lantai dan darah tersembur keluar dari mulut. Dapat dilihat bahwa Charles Ma tidak lagi berbelas kasihan. Orang-orang di sekitar tertegun, Tony Liu awalnya adalah wakil GM grup Xin Chao, tapi setelah keluarga Raja Sue memberikan grup Xin Chao kepada Jerry Yang, dia malah ditunjuk sebagai GM, cukup menunjukkan bahwa latar belakang Tony Liu tidaklah dangkal. Walaupun begitu, dia tetap ditendang dengan kasar hingga muntah darah oleh Charles Ma. Jerry yang bahkan tidak menghalangnya, menganggap seperti tidak ada yang terjadi. Sekarang grup Xin Chao telah diberikan kepada Charles Ma, maka semua hal di sini hanya boleh diputuskan oleh Charles Ma. Bajingan, beraninya kau memukul aku. Tony Liu berjuang bangkit dari lantai dan pandangannya penuh dengan keganasan. Charles Ma dari awal sudah ingin memukul Tony Liu, jika bukan Jerry yang ingin menguji orang ini, untuk apa tahan hingga sekarang? Kenapa jika aku memukul kau? Charles Ma memandang Tony Liu dengan acuh tak acuh, pandangannya sangat dingin seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Meskipun kau adalah komisaris grup Xin Chao, lalu kenapa? Tony Liu berkata sambil menahan sakit, aku adalah karyawan lama grup. Kau sungguh menganggap aku dan keluarga Raja Sue tidak memiliki hubungan sama sekali. Charles Ma memandangnya seperti memandang orang bodoh, lalu. Anak muda, kau akan menyesal.
kau pasti akan menyesal. Tony Liu seketika tersedak, setelah mengancam dia kemudian pergi. Melihat bayangan dia pergi, Jerry yang dengan cemberut mengatakan, besok adalah hari kebahagiaan kau, jangan karena orang yang tidak penting malah berbuat salah. Charles Ma juga dengan cemberut mengatakan, sudahlah jika dia mundur karena tahu salah, jika dia masih ingin balas dendam, aku akan membuatnya menyesal hidup di dunia. Jerry yang tidak berkata-kata lagi, mereka berdua pergi ke kantor komisaris grup Xinchao. Ternyata beginilah industri keluarga Raja Sui, kantornya begitu mewah. Melihat kantor yang begitu mewah, Charles Ma dengan kaget berkata, bahkan grup Yan Chen tidak memiliki kantor yang begini mewah bukan? Jerry yang tertawa, kenapa? Terlalu mewah sehingga tidak terbiasa. Charles Ma dengan serius mengangguk kepala dan berkata, nanti aku akan meminta orang untuk merobohkannya. Untuk apa merobohkannya? Jerry yang seketika merasa canggung. Bagaimana boleh kantor aku lebih bagus daripada kantor Kak Jerry? Charles Ma berkata dengan wajah serius. Jerry yang berkata dengan mata putih, kau baru saja mengambil ahli grup Xinchao sudah sombong. Menghancurkan dekorasi yang mewah kemudian mengganti dengan dekorasi yang biasa. Charles Ma dengan ketawa garing memegang kepala dan berkata, aku hanya tidak ingin kantorku lebih bagus daripada kantor Kak Jerry. Jerry yang berkata dengan tak berdaya, sudah berapa kali aku ke kantor grup Yan Chen? Menurut kau, berapa kali kau akan datang ke kantor grup Xinchao ke depannya? Charles Ma terdiam sejenak, seketika tersadar, Kak Jerry, aku sudah paham, kau ingin aku sama seperti kau, ke depannya jadi orang yang hanya memberi perintah tanpa melakukan apa-apa. Jerry yang tidak tahu berkata apa lagi. Jika kau merasa kau mempunyai otak berbisnis, maka kedepannya datanglah kerja dengan tepat waktu. Aku tidak mengatakan bahwa ingin kau menjadi orang yang hanya memberi perintah tanpa melakukan apa-apa. Jerry yang berpikir dan berkata lagi. Dia tidak tertarik dalam berbisnis, tapi tidak berarti Charles Ma juga begitu. Mungkin Charles Ma tertarik dalam dunia bisnis. Dan kemungkinan mempunyai bakat dalam berbisnis. Tidak boleh salah mengira minat Charles Ma karena perkataannya. Tidak, aku tidak tertarik sama sekali. Kedepannya jadi seperti Kak Jerry saja, menjadi orang yang hanya memberi perintah dan tidak melakukan apa-apa. Jerry yang melambaikan tangannya, kemudian bertanya dengan wajah penuh kebingungan, tapi, Irene juga tidak suka berbisnis, aku juga tidak mempunyai adik ipar yang suka berbisnis, jadi harus bagaimana? Kak Jerry, bagaimana jika kau pinjamkan CEO Luo kepada aku, setelah dia bantu aku urus perusahaan, aku akan kembalikannya lagi kepada kau. Jerry yang berkata dengan marah, pergi, jika aku pinjamkan CEO Luo, bagaimana dengan aku? Tidak mungkin biarkan aku yang tidak tahu berbisnis malah pergi berbisnis. Dua adik-beradik seketika tertawa terbahak-bahak, kantor penuh dengan suara tawa. Di saat ini, Tony Luo sudah meninggalkan grup Xinchao. Setengah jam kemudian, dia datang ke suatu halaman villa. Tony Liu, ada apa datang ke sini? Dia baru saja masuk ke halaman villa, seorang wanita parubaya berjalan keluar dan bertanya kepada Tony Liu. Kakak, aku dibully, apakah kakak ipar ada? Tony Liu bertanya. Wanita parubaya ini baru sadar luka di wajah Tony Liu, kemudian dengan marah berkata, siapa yang begitu berani menyentuh adikku? Kakak, kita bincangkan setelah bertemu kakak ipar. Tony Liu berkata dengan mendesak. Wanita parubaya kemudian bergegas membawa Tony Liu masuk ke dalam villa. Di dalam ruang tamu villa Inak besar, di atas sofa kelas atas yang nyaman, sosok parubaya duduk di sana sambil memegang koran. Sayang, Tony Liu dibully orang. Kau sebagai kakak iparnya apakah mau membalas dendam untuknya? Wanita parubaya melihat suaminya kemudian berkata dengan air mata yang mau mengalir, aku hanya memiliki satu adik kandung, seumur hidup dia tidak pernah terluka, hari ini malah terluka dipukul orang. Lelaki parubaya tidak mengangkat kepalanya, tetap melihat koran dan dengan tenang berkata, siapa yang berani menyentuh adik Jody Bai? Jody Bai, anggota keluarga kerajaan Bai.
Penanggung jawab keluarga Bai yang datang ke kota Yan kali ini, bertanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan kota Yan. Seorang anak muda yang berumur 27 tahun, komisaris grup Yan Chen, tidak tahu apa yang dipikirkan oleh keluarga Raja Sue sehingga memberikan grup Xin Chao kepada bajingan ini. Yang paling keji adalah, bajingan ini malah memberikan grup Xin Chao yang memiliki nilai lebih dari 40 miliar ini kepada seekor anjing di sampingnya. Tony Liu bergegas berkata. Jody Bai yang awalnya hanya melihat koran, setelah mendengar perkataan Tony Liu akhirnya wajahnya terlihat sedikit kaget. Anak muda yang kau katakan adalah Jerry yang bukan? Jody Bai bertanya dengan wajah cemberut. Benar, Jerry yang terlihat sangat muda, berumur 27 atau 28 tahun. Tony Liu berkata sambil menganggukkan kepala. Jody Bai berdiam sejenak, tidak tahu sedang memikirkan apa. Jody Bai, aku tidak peduli, aku hanya memiliki satu adik kandung, dia sudah menderita, kau harus membantunya. Wanita parubaya melihat Jody Bai tidak bersuara, seketika panik dan dengan sedikit marah berkata, masalah ini, mungkin aku tidak bisa membantu. Jody Bai tiba-tiba berkata dengan wajahnya yang terlihat tenang. Apa, tidak bisa membantu? Jody Bai, apa maksud kau? Wanita parubaya itu dengan marah sambil menangis berkata, apakah di mata kau tidak ada aku? Jika tidak, kenapa kau tidak bisa benatus saudara aku satu-satunya ini? Diam. Jody Bai berkata dengan keras, kau kira keluarga Raja Sue begitu bodoh akan berikan grup Xin Chao yang memiliki nilai puluhan miliar kepada anak muda kota Yan itu? Jangan-jangan keluarga Raja Sue ada tujuan lain? Wanita parubaya bertanya dengan terkejut dan hati-hati. Jody Bai berkata dengan dingin, selama ini, orang keluarga Bai terus-menerus masuk dalam grup Xin Chao kemudian masuk dalam keluarga Raja Sue, kau kira keluarga Raja Sue tidak mengetahuinya? Memberikan grup Xin Chao yang memiliki nilai puluhan miliar, tidak berpengaruh besar bagi keluarga Raja Sue. Tapi, keluarga Raja Sue melakukan ini, ingin memberi peringatan untuk keluarga Bai, sekaligus membuat hubungan kita dengan Jerry yang rusak dan melemahkan kedudukan keluarga Bai di kota Yan. Wajah Tony Liu dan wanita parubaya tampak terkejut. Tony Liu dengan tidak sadar berkata, kakak ipar, ini tidak mungkin. Jerry yang hanyalah komisaris sebuah perusahaan di kota Yan, dengan apa dia bisa melemahkan kedudukan keluarga Bai? Bersambung.